Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari SD Negeri 2 Sidamuli, yaitu Bapak Dadai SPD MM. Baik Pak, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Ya. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Oh, nama saya ya nama Dadai SPD MM selaku kepala sekolah di SD Negeri 2 Sidamuli. Baik, terima kasih Bapak. Lanjut kepada pertanyaan. Di sini saya akan memberikan Bapak beberapa pertanyaan mengenai pengambilan keputusan yang sering dilakukan oleh kepala sekolah terkait dengan program dan lain sebagainya. Baik, selama ini tentunya Bapak pernah menghadapi berbagai macam kasus, salah satunya mengenai dilema etika atau bahkan rujukan moral sekalipun. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Maksudnya mengetahui bagaimana kasus ini masuk ke dalam dilema etika atau ke dalam rujukan moral seperti itu, Pak. Ya. Dalam mengatasi masalah etika atau moral, ya nanti dilihat dulu ya ini masuknya misalnya ke etika atau moral, ya permasalahannya. Jadi termasuknya kemana gitu. Jadi dilihat dulu masalahnya. Misalkan benar. Ya apakah benar? Ya apakah ini termasuk salah? Ya, itu dilihat dulu dari sisi mana. Iya, baik. Selanjutnya, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama di kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, yang sama-sama benar, yang sama-sama keduanya mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Bapak memutuskan kasus tersebut? Nah, cara memutuskannya tadi dilihat dulu ya dari mana, sisi mana ya masalah itu. Dalam memutuskannya ya dilihat, diobservasi dulu ya masalahnya, atau misalnya analisanya bagaimana, dianalisa dulu. Nah, setelah itu sebelum memutuskan, saya atau kami ya di SD2 Sidamuli misalnya mengumpulkan Bapak Ibu guru dulu ya, ini ada kasus ini kasusnya misalnya ya, harus bagaimana kita berempuk dulu ya, dimusyawarahkan dulu ini bagaimana cara memutuskannya ya. Ya kalau misalnya sudah putus dengan Bapak Ibu guru misalnya ya sudah, kalau masih tidak putus dengan Bapak Ibu guru karena nyangkutnya misalnya dengan lingkungan, dengan orang tua dan sebagainya, kita meminta waktu kepada Pak Komite Sekolah gitu. Ya tidak lepas saya khususnya SD2 Sidamuli tidak lepas dengan Komite Sekolah selaku wakil dari orang tua siswa. Iya, baik. Kemudian ketika Bapak dihadapkan terhadap kasus tersebut, langkah-langkah penyelesaian kasus untuk kasus tersebut seperti apa sih? Misalnya diawali bagaimana dan diakhiri dengan bagaimana? Ya diawali tadi kasus tersebut kan diawali dari misalnya dianalisa kasus tersebut apakah termasuk kasus atau berat misalnya atau ringan kasusnya. Kalau dianggap ringan masih bisa diselesaikan di sekolah bersama Bapak Ibu guru tadi. Kalau dianggap berat ya kita mengambil misalnya narasumbernya itu yaitu dari ya orang tua siswa misalnya atau dari komite ya, ini soalnya kasusnya agak sedikit berat begitu, itu minta bantuan. Oh iya, minta bantuan berarti ya Pak ya. Lalu hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang dianggap efektif nih untuk mengambil keputusan gitu. Tadi awalnya kalau efektif untuk mengambil keputusan itu secara karena tidak bisa diputuskan sendiri ya.
berarti kita berunding, ya, kita bermusyawarah. Ini apakah kasus ini putusannya bagaimana, seharusnya bagaimana, dan akhirnya bisa diselesaikan. Lalu hal-hal apa saja nih selama mengambil keputusan pasti ada tantangan nih. Tantangan apa saja pada kasus-kasus dilema etika ketika mengambil keputusan? Tantangannya mungkin kalau disebutkan ada pro dan kontra, ya. Misalnya kalau begini kasusnya diselesaikan secara begini misalnya, atau apa diselesaikan, nah ada di lain pihak kan ada yang kontra. Kalau ini pro, oh ini bagus pak, nah, ini harus ini, tapi di lain pihak misalnya tidak setuju, ini harus dibawa ke jalur hukum atau itu banyak. Tapi menurut saya atau kami di sekolah, kasus ini misalnya dapat diselesaikan lah kalau secara kekeluargaan, ya secara itu. Tapi mungkin saja tadi yang ada tantangan itu yaitu yang kontra itu kan berarti ingin menyelesaikan secara lebih gitu ya. Ya. Langsung diputuskan pada saat itu atau Bapak punya jadwal tersendiri atau prosedurnya seperti apa untuk menyelesaikan masalah tersebut begitu? Nah, tadi dilihat tadi masalahnya ini bagaimana masuknya masalahnya tadi ya. Kalau ada masalah itu berat ya, semi berat, mungkin ringan ya. Kalau masalahnya bisa diputuskan misalnya pada waktu itu diputuskan, tetapi kalau masalahnya mungkin harus ada solusi yang lain, misalnya begini hasil keputusan misalnya sebenarnya Pak ini masalah agak lumayan gitu misalnya, itu mungkin ada waktu ya, ada jeda waktu ya, tenggang waktu ya. Kalau di jadwal ya mungkin selesaikan untuk tanggal sekian misalnya, berarti maju ke depan entah 1 hari entah 2 hari sesuai dengan permasalahan yang bisa diselesaikan supaya nantinya bisa selesai dengan baik, tidak ada masalah lagi. Lalu dalam penyelesaian masalah nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Nah, alhamdulillah ya, di sekolah ini setiap ada masalah, baik itu masalah di sekolah, masalah siswa, masalah, alhamdulillah kalau masalah guru ya alhamdulillah ya. Jadi kebanyakan ini masalah siswa itu siswa SD ya, anak SD banyak masalah ya, banyak masalah itu apakah di luar apakah di sekolah ya. Saya khususnya atau kami di sekolah selalu minta bantuan, tidak lepas dengan Pak Komite Sekolah. Karena itu komite sekolah yang jumlahnya ada yang aktif ya 3 orang ya, ketua, sekretaris, dan bendahara, itu wakil dari orang tua siswa ya. Alhamdulillah kalau kita berunding ini harus bagaimana. Kalau masalah misalnya adanya di tempat di dusun ini ada perwakilannya, jadi kami atau saya meminta bantuan itu selalu kepada komite supaya meringankan permasalahan dan bisa mengambil keputusan untuk solusi masalah tersebut. Ya, berarti adanya kolaborasi bersama Kolaborasi ya, komite ya. komite. Iya Bapak, dari semua yang telah disampaikan, mungkin pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan? Ya, pelajarannya yang paling menonjol adalah jadi dalam mengambil keputusan ya, saya khususnya kami di lingkungan SD2 Sidamuli, jadi kalau mengambil keputusan selalu dengan musyawarah ya, untuk mencapai mufakat ya. Kalau bahasa Sundanya mungkin badami lah istilahnya, bagaimana solusinya ya, dengan yang disebutkan tadi, pertama dengan Bapak Ibu guru, dengan komite selaku wakil, malah mungkin saja luar komite juga orang tua siswa yang berpotensi dan yang dianggap tokoh masyarakat itu, apalagi kalau sedikit nyangkut misalnya permasalahan
eh, di masyarakat itu berarti dengan pemerintah setempat. Ini bagaimana? Tapi alhamdulillah ya di SD 2 Sidamuli permasalahan apapun ya tidak sampailah ke tingkat desa pun gitu, tidak sampai. Alhamdulillah setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan bantuan tadi yang disebutkan tadi. Hebat sekali Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa saya simpulkan dari apa yang Bapak kemukakan tadi, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, dari semua jawaban Bapak dimulai ketika memutuskan sebuah permasalahan, berarti dimulai dari analisis Ya, dulu ya Pak, analisis, dianalisis, kemudian dilihat dulu permasalahannya besar atau kecil. Kalau misalnya kecil berarti bisa langsung diputuskan nih pada waktu itu, tetapi jika besar mungkin ada jeda waktu dua atau beberapa hari sesuai dengan apa yang dijadikan permasalahan tersebut, dan kemudian bisa diambil sebuah keputusan yang baik untuk umum begitu Bapak. Dan tidak lupa harus berkolaborasi ya Pak ya. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Sama-sama. Ya, diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.